Terima kasih Anda masih di Rosi. Panglima TNI pilihan Jokowi, itulah tema Rosi malam ini. Panglima TNI adalah posisi strategis. Pasca menjabat Panglima TNI, mayoritas mantan Panglima TNI biasa masuk kabinet sebagai menteri. Bahkan bisa jadi capres atau calon wakil presiden. Di babak terakhir ini, kita ingin melihat bagaimana strategisnya posisi Panglima TNI dan pascanya. Kalau kita lihat, mayoritas atau banyak diantaranya masuk dalam kabinet. Kita lihat misalnya dalam kabinet Presiden Jokowi ada Pak Muldoko. Kalau dulu Pak Presiden zaman SBY ada Pak Joko Suyanto yang juga menjadi Menko Polhukam. Apakah dengan seiring isu reshuffle yang semakin dekat dan juga kemudian masa pensiun Panglima TNI yang juga semakin dekat, itu membuktikan bahwa Panglima TNI Hadi Cahyanto memang disiapkan untuk masuk kabinet, Bung Anto? Satu, saya tidak melihat bahwa menjadi seorang Panglima TNI adalah karir path untuk jadi menteri, gitu. Karena tidak semuanya. Jadi yang paling menentukan bagi saya adalah ini soal relasi antara Pak Presiden dengan Panglima TNI itu terbangun secara interpersonalnya seperti apa. Ketika dia baik, dia percaya, mungkin akan menjadi salah satu pilihan. Gitu loh. Karena ketika menjadi seorang Panglima TNI kan pasti sudah kita ngomong soal leadership, soal manajemen dan lain-lain itu sudah memenuhi. Gitu. Jadi secara kapasitasnya. Kalau tanya apakah Pak Marsikal Hadi Cahyanto kemudian punya potensi, tentu saja punya. Gitu loh. Karena ada sejarah panjang dengan Pak Jokowi. Tadi Anda sudah mengatakan Pak Jokowi itu selalu melihat juga ada kedekatan. Dimulai dengan siapa yang punya rekam jejak, kedekatan dan kenyamanan beliau. Banyak orang mengatakan Pak Panglima TNI Pak Hadi ini habis dari pensiun pasti akan masuk kabinet. Anda melihat hal yang sama dengan reshuffle yang katanya hampir dipastikan ada? Bisa jadi iya, tapi bisa jadi enggak. Karena tidak serta-merta bahwa ketika dia pensiun hari ini besok akan mendapat jabatan. Kita belum pernah dapat kejadian bahwa hari ini dia dicopot diganti kemudian langsung dilantik jadi bagian dari kabinet. Kita belum ada. Tentu nggak langsung sih, tapi pasti setelah pensiun dari Panglima TNI kemudian diproyeksikan untuk masuk menteri. Kalau Mbak Etna gimana melihatnya di lapangan dan kasakusuk Anda bersama para petinggi? Ya kemungkinan besar iya sih, karena Pak Jokowi itu sayang banget sama Pak Hadi, dan Pak Hadi sebagai Panglima TNI kan terbukti untuk COVID ya. Kita harus jujur lah bahwa kalau nggak ada TNI Polri, COVID ini kayaknya masih lama gitu loh. Tapi karena ada TNI Polri yang untuk bukan cuma TNI tapi Polri juga ya, yang soal vaksinasi, kemudian di lapangan itu mengedukasi masyarakat itu signifikan kalau menurut saya ya. Jadi why not gitu loh, dan chemistry-nya baik, mereka udah kenal lama. Jadi bukan karena Pak Hadinya itu Panglima TNI, tapi karena lebih pada ada saling percaya dan komunikasinya bagus. Ya, kalau tadi Bung Anto juga mengatakan nama Pak Andika ini juga masuk radar dalam calon presiden. Apakah ini sesuatu yang menguntungkan partai politik, menjadi bagian yang bisa menjadi asetnya partai politik? Tidak juga gitu, karena sejarah sudah membuktikan banyak calon-calon yang dari TNI, yang dari militer itu masuk dalam pilkada gitu, kontestasi pilkada tidak banyak yang menang juga. Jadi tidak ada jaminan bahwa jangan gitu dong. akan dia menjadi meningkatkan profiling dia sebagai sosok yang layak dipilih, mungkin iya, tapi soal keterpilihan adalah soal lain. Dan masyarakat tuh kadang-kadang punya selera yang mudah-mudah susah untuk ditebak. Jadi tidak ada jaminannya juga ketika karir militer yang sangat cemerlang kemudian menjadi kepala daerah atau calon itu elektabilitasnya langsung tinggi. Anda nggak melihat juga bahwa misalnya mantan Panglima ini bisa digadang-gadang untuk menjadi calon presiden? Kalau misalnya cuma sekedar digadang-gadang, itu kan mendapat angin sorga ya. Semua juga bisa gitu. Tapi ketika kita akan berbicara lagi, nanti ada survei di 2023, ada 2 tahun itu waktu yang cukup panjang kalau dari sisi politik. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Jenderal Purnawirawan Andika ketika dia tidak punya mesin politik gitu. Kalau misalnya dia sebagai PDIP atau yang lain-lain, jelas dia punya mesin. Apa yang mau itu gitu? Jualannya apa? Nah itu kan menjadi soal lain gitu loh. Ketika tidak hanya sekedar sosok, dia harus memikirkan kendaraan politik dan lain-lain. Dan 2 tahun itu bisa banyak kejadian. Cuman kan PDIP belum punya calon kuat ya, bukan begitu Pak?
Jadi maksudnya apa? Nah, tadi kan nggak sempat ngomong kalau Pak Andika ini oleh PDIP. Nah, untuk saat ini kita melihat Saya sependapat bahwa walaupun karir di militer itu pilihan, tapi ketika ikut dalam politik belum tentu elektabilitasnya itu tinggi. Rakyat itu punya pandangan tersendiri. Lebih dari 100 orang perwira tinggi yang ikut pileg tahun 2019 kemarin. Yang dapat hanya 6 atau 7 orang Punya saja. pengalaman pribadi juga ya Pak TB ya? Ya, saya punya pengalaman pribadi. Jadi tidak semudah itulah. Kami harus door to door untuk mendapatkan suara. Kalau dulu zaman Orde Baru kan ditunjuk 100 orang. Kamu jadi anggota DPR, kamu jadi gubernur, kamu jadi bupati. Kalau sekarang ya harus mengumpulkan suara dari pintu ke pintu yang satu. Saya terakhir ke Mbak Koni. Mbak Koni, Kasat akan pensiun 2022, tapi kita juga ada soal di 2023 mempersiapkan pemilu, 2024 yang juga masih di tahun pemilu. Bagaimana kemudian kalau ada wacana untuk memperpanjang pensiun Panglima TNI menjadi 60 tahun untuk menjaga supaya pemilu ini kondusif? Kalau wacana sih boleh-boleh saja. Tapi yang saya khawatirkan dari tadi nggak disebut ya, ketika kita bicara kepentingan 2024, jangan salah ada wacana lain, yaitu terkait Presiden 3 periode. Nah, kalau ini kita kaitkan antara Presiden 3 periode, kemudian dengan TNI tadi, keterlibatan TNI, ini akan ada masalah besar. Itu aja, saya cuma mengingatkan itu karena sekali lagi, wacana bisa diciptakan, wacana bisa terjadi, dan ini yang kita harus hati-hati betul. Jadi kalau saya nggak terlalu ke arah tadi usia 60 tahun, tapi bagaimana dengan wacana pemilihan presiden 3 kali, lalu tadi pergantian Panglima TNI yang demikian sibuk di tahun-tahun depan ini. Jadi apa yang ingin Anda katakan, apakah Anda ingin mendukung atau Anda harus ingin mengatakan Anda menolak mentah-mentah ketika ada perpanjangan masa presiden dan perpanjangan masa pensiun Panglima TNI? Saya menolak yang pertama. Kalau yang kedua, saya pikir kalau memang diperlukan, kenapa tidak? Kalau apa, Mbak Koni? Saya menolak yang pertama, bahwa menurut saya Presiden 3 periode itu sudah harus betul-betul ditolak ya. Tapi kalau perpanjangan Panglima TNI betul-betul tergantung keperluan TNI-nya seperti apa. Sekali lagi kita mesti lihat undang-undang itu diciptakan, sekali lagi pergantian Panglima dinyatakan dengan tegas adalah untuk kepentingan organisasi TNI. Itu yang mungkin harus kita jadikan kata penutup. Apapun juga tetap terkait pemilihan Panglima TNI, apakah itu secara politik berpengaruh langsung atau tidak langsung gitu kan. Karena kita tahu kok di lapangan seperti apa, ya kan. Nah, saya cuma berharap satu bahwa sekali lagi TNI tetap dibiarkan profesional dan tidak akan ada apa-apa yang terjadi di depan yang semakin membuat TNI jauh dari harapan kita. Itu aja. Ya, terakhir Bung Anto, Anda setuju nggak ada perpanjangan masa pensiun Panglima TNI? Tidak setuju? Tidak setuju, karena kejadian banyaknya perwira non-job yang beberapa tahun belakangan ini terjadi, itu gara-gara perpanjangan usia pensiun dari 55 ke 58, dan kejadiannya tidak langsung setahun 2004 ketika disahkan, tapi mulai dari 2009. Bagaimana kemudian ada lonjakan gitu. Jadi ketika ini memperpanjang, itu namanya akan memperburuk manajemen TNI. Kalau kita ingin mendorong TNI profesional, memperpanjang itu jelas akan membuat TNI menjadi tidak profesional pengelolaannya. Saya di situ. Terima kasih. Terima kasih Bu Anto, Mbak Etna, terima kasih Pak Sulaiman Ponto, Pak TB, terima kasih juga Mbak Koni dari Ambon. Tak lama lagi TNI akan memiliki Panglima baru. Pesan Jenderal Besar Sudirman penting untuk diingatkan kembali hari-hari ini, jelang tahun politik. TNI tidak boleh menjadi alat satu golongan atau orang siapapun juga. TNI adalah milik rakyat dan berada pada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.